Jadi saat ini kayaknya ibu-ibu perempuan itu yang lebih hebat tuh. Mohon maaf, tidak menurunkan derajat laki-laki. Ya. Perempuan ini, ibu-ibu ini diam, tapi otaknya jalan. Laki-laki kadang-kadang banyak pandai bahasa Banjarnya itu. Gawian kan ada. Jadi itu lah. Jadi mungkinnya makanya ini hampir kepala-kepala sekarang itu bini-bini. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pembinaan oleh Kepala Bidang Madrasah Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Dr. Andes Haji Hakimin MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, mantap. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati, yang saya cintai, ya, ada ibu, ya, ada istri saya. Ini ibu ini aneh. Kalau dibawa kemana-mana nggak mau kecuali di desa. Pada menarik kepalanya atau kita ngerti sekolahnya kemudian kalau saya mau membawa dia pasti dia ada kalau tes satu mau bilangnya. Nah ini ibu ini luar biasa menurut saya. Jadi rupanya ada feeling dengan dia satu ya. Yang saya hormati PLT Dr. Haji Hakimin ya, insyaallah. Beliau ini kita sedang promosikan juga, tinggal menunggu waktu ya. Yang saya hormati adalah Ibu Kasih ya. Ibu Sinta ini kasih termuda se-Kalimantan Timur ya. Yang Neti. Ini ada Ibu Nadik. Ibu Nadik ini sudah masuk pengawas provinsi, sekarang ini saya tarik. Makanya wawasannya tidak boleh kecil, harus besar. Karena orang-orang yang kita tarik ini luar biasa. Gimana? Pokoknya Bu Nadik ini kemarin sudah kedengaran ya Bu. Nah, luar biasa itu, satu-satunya pengawas sekalipun itu beliau berangkat tuh. Ya. Tepuk tangan dulu. Dari Balikpapan ini luar biasa ya. Nah, ada Ibu lain ini baru kemarin dilantik, satu-satunya kepala madrasah yang dilantik di provinsi itu cuma beliau, Ibu Ain. Tentu yang terakhir ya, yang hormati ya. Luar biasa anak saya ini Ibu Naro ini. Jadi saya tidak salah dalam perjalanan menjadi kepala itu, luar biasa ini ya, banyak tantangan, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat ya, tu'til hikmata man tasya dan seterusnya itu, akhirnya memperlihatkan siapa dia dalam waktu 6 bulan. Luar biasa buat saya. Ya, tepuk tangan. Piagam itu lahir dari konsep saya berdasarkan masukan penelitian selama saya berjalan. Jadi
alhamdulillah 4 dari Balikpapan yang mendampingi kepala bidang. Kepala bidang itu konseptor ya, pemikir. Tidak bisa kalau hanya pemikir, saat ini harus turun ke bawah. Karena itu saya turun ke bawah supaya konsep saya itu bisa berlaku. Itu konsep untuk kompetensi insya Allah di abad 21. Itu nanti ya. Ini yang saya selalu sampaikan kepada madrasah. Ananda yang lainnya pembinanya yang mana yang gue mana? Mereka maju. Saya begini, saya itu menguji kemarin guru-guru yang baru hebat, bagus banget. Iya, cerdik, pintar banget. Makanya hati-hati yang guru-guru yang hanya misalnya tidak punya inovasi, bahaya, bisa lengset dengan guru-guru baru. Ini ada guru kita di Mandua, namanya Bu Anini Girmuti di Diknas, bahkan sekarang diincar di pusat, akan ditarik. Suaminya itu kerja di perusahaan. Kemarin saya panggil kepalanya, mohon diberi guru ini, Bu Anini, saya akan tarik ke kanun. Dia ahli IT, perempuan itu bukan laki-laki. Jadi saat ini kayaknya ibu-ibu perempuan itu yang lebih hebat tuh. Mohon maaf, tidak menurunkan derajat laki-laki. Perempuan ini, ibu-ibu ini diam, tapi otaknya jalan. Laki-laki kadang-kadang banyak panding bahasa Banjarnya itu. Gawian kadang-kadang. Jadi itu lah. Jadi mungkinnya makanya ini hampir kepala-kepala sekarang itu bini-bini. Begini ya, Ibu Roy ini dapat penghargaan karena dia penulis buku 9 ya karyanya, dan satu sekarang ini sudah masuk ontologi nasional, masuk di nasional. Saya kira ini diilhami dari Dr. Haji Sartono karena Pak Haji Sartono penulis. Jadi sebenarnya keberhasilan semua kita ini tidak lain dari Pak Haji Sartono yang banyak membimbing kita. Sekarang guru yang diperhatikan itu adalah mereka yang punya tulisan-tulisan ilmiah sesuai dengan kompetensinya. Jadi dia Ibu Roy ini penulis cerpen, penggagas apa ini? Gagas majalah ini beliau. Terus saya telusuri, tulisannya bagus banget begitu. Lalu Ibu Ai ini juga saya baca profilnya, ternyata dia itu syair dan puisi, pernah juara tingkat provinsi se-Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Nah ini berbagai prestasi yang diukir selama dia jadi mahasiswa ya. Jadi itu saya lihat di profil. Lalu kita praktekkan, kita lihat betulkah ini. Ternyata dia juga punya tulisan sebanyak 8 ke 9 buah. Puisinya kalau tidak salah itu 9 juga. Itu saya lihat luar biasa. Jadi salah satunya dari Kalimantan Timur, humas terbaik maka Ibu Ai itu ditarik kemarin mendampingi seminar pendidikan itu di Kalimantan Timur, maka dia humas terbaik. Karena memang kalau dia yang mengatur acara tidak semerawut langsung, dan mau tahu itu wali kota apa. Pokoknya memang kayak gitu kalau umat itu supaya enggak ya, tegas tapi santun dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah tentu juga saya berterima kasih sama Ibu Fitri. Ibu Fitri tata usaha yang luar biasa. Sengaja waktu saya masuk langsung saya berikan jadi kepala TU itu karena senior, dia punya kemampuan bagus beliau. Nah, Ibu Fitri saya tempatkan di sini karena
madrasah ini saya ingin jadikan pilot project. Jadi harus mulai dari kepala, gurunya bagus semua. Kalau enggak ya masa dulu nilainya dikurangi. Jadi bukan tanpa alasan. Akhirnya Ibu Ai kemarin itu dari guru se-Kalimantan Timur sebagai guru inspirasi, dan kepala sekolah inspirasi adalah kepala MTS yang sudah MTS Samarinda yang sudah go internasional, melanglang buana muridnya sampai ke luar negeri yang berprestasi. Beliau adalah guru inspirasi dan kepala sekolah inspirasi, dikirim ke pusat dalam hal ini guru. Ya, belum saatnya Ibu Ai dengan Ibu Sugianur mendapatkan prestasi di nasional, tetapi alhamdulillah dia sebagai inspirasi membantu memberikan warna untuk di MTS 1 ya, secara tidak langsung mendapatkan kualitas. Penilaian saya sekarang ini, pendidikan itu berada di Pasir juara 1 ya, kemudian yang kedua berada di Samarinda, yang ketiga di Balikpapan, yang keempat itu di Tukar, yang kelima Bontang, yang keenam itu Berau ya. Itu kalau kita mau lakukan studi banding dan lain sebagainya, itu bisa melihat sekolahnya yang maju-maju ya. Siapa lagi mereka, dia mereka pembina lainnya luar biasa ini. Terus nanti kalau baik nanti kita tarik ke provinsi lagi. Empat yang mendampingi saya, Pak Dr. Santono, sekarang dia sebagai pusat pengembang madrasah bersama dengan Dr. Suratman. Semua dokter-dokter saya tarik untuk mendampingi Kabid, memberikan pemikiran kemajuan. Jadi ada 4, Ibu Roy, kemudian Ibu Ai, siapa lagi? 4 saya tarik kemarin. 4 hari, jadi 4 jargon kita saya tarik ke ini, tepuk tangan dulu. Itu bersyukurnya kalau ada bisa Kabid dari Balikpapan begitu, diperhatikan gitu. Coba nanti kalau saya tidak Kabid, susah juga itu. Tapi saya sudah nanamkan. Setelah nanti saya di insya Allah ada yang melanjutkan. Nah, beliau masuk kelompok kerja Madrasah Provinsi Kalimantan Timur yang 4 ini, kan Pak Haji Sartono, Dr. Sartono sekarang berada di pengembang madrasah di 388 madrasah di Kalimantan Timur. Tepuk tangan dulu. Insyaallah sebentar lagi juga akan menjadi kepala kantor, insyaallah. Jadi saya minta betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu harus berprestasi. Mendapat bantuan pun sekarang tidak diberi kalau nggak berprestasi. Biar hebat itu. Kemarin ada para madrasah minta sama Pak Direktur itu, tunjukkan dulu, lihatkan narasinya, apa potensinya. Nah kalau sudah begitu, enggak. Tapi kalau madrasah yang berprestasi, kayak Mansat itu tinggal share aja ke Pak Direktur, oke, tandanya nanti saya kasih SPSM lagi. Nah begitu dia. Nggak bisa sekarang ini sekolah bisa maju, nggak akan dapat bantuan kalau itu tidak berprestasi. Ini kalau ini tangannya bagus, insya Allah ini 10 tingkat saya bisa kasih bantuan melalui pendekatan SPSM dan lain-lain. Tapi sayang ini tangannya belum, karena belum sertifikat. Tapi Pak Haji Sartono selaku PT alhamdulillah sudah melakukan yang terbaik. Pelan-pelan tinggal menunggu nanti hasilnya dari pemerintah kota ya. Walaupun di zaman saya sudah saya gerakkan, tetapi masa tidak memungkinkan ditarik. Akhirnya saya untuk alhamdulillah Pak Haji Sartono bisa melakukan trik-trik ke pemerintah daerah ya. Siapa
lagi Ibu, ini prestasi yang luar biasa saya terangkan. Ibu Nani ini kelebihannya suka jalan ke sekolah-sekolah, rajinnya, itu senang saya. Jadi sekarang ini pengawas terus saya juga kuatkan kompetensinya untuk bisa bersama-sama membangun madrasah di Kalimantan Timur. Sekarang motonya Pak Direktur itu lahir akibat dari Kalimantan Timur yang berkelas dunia. Jadi begini, madrasah hebat bermartabat berkelas dunia. Saya share semua keberhasilan Kalimantan Timur Pak Haji. Lalu dia jawab, oh Bapak, alhamdulillah Pak Habib luar biasa Kalimantan Timur. Lalu dia balas SMS saya, Kalimantan Timur sedang menggoyang pendidikan berkelas dunia. Jadi Kalimantan Timur kita pasti alhamdulillah. Memang Kalimantan Timur sekarang ini dari 34 provinsi sudah berada pada tingkat 11. Sudah berada di tingkat 11 pendidikannya, kemajuan kualitasnya. Nah, ini kan luar biasa, walaupun sebelumnya mungkin jauh ya, alhamdulillah. Sekarang kalau mau lihat prestasi yang dilakukan madrasah di Kalimantan Timur itu, ada grup madrasah negeri di Kalimantan Timur dan info pendidikan. Sekarang ada 2 ibu di sini sudah masuk kelompok kepala idam se-nasional. Siapa? Ibu Roy dengan Ibu Ai. Jadi kalau pemikirannya itu mendunia itu wajar, karena dia tiap malam Kamis itu digoyang dengan guru-guru kepala sekolah. Ada 17 kepala sekolah nasional itu yang memang yang luar biasa. Sekarang masuk beliau, dan saya ajukan lagi untuk sekarang ini ada 2 dari Kalimantan Timur untuk masuk ke kelompok madrasah Indah, Ibu Roy dengan Pak Sudiano. Tepuk tangan. Saya tadi mendengar mulai Ibu Roy ini sedikit marah-marah begitu. Seorang pimpinan itu harus begitu. Kepemimpinan itu kan ada 4 gaya itu, kalau tidak 5. Dia bisa gaya demokrasi, dia bisa gaya otoriter, ya, dia bisa bergaya karismatik, dia bisa bergaya laifais. Jadi tergantung gaya kepemimpinan dengan lingkungan yang ada. Boleh jadi kali di guru itu ada yang tidak loyalitas dan lain sebagainya. Gak usah gampang ngajar, saya paling mudah, saya kepala bidan, tidak susah. Asal ada rekomendasi dari Pak Isantono, guru-guru yang tidak potensi, kemudian siapa saja dan tidak melakukan satu prestasi, tapi dia banyak mengganggu sistem, sampaikan dengan saya. Insya Allah saya akan tidak lanjuti, bisa saya taruh di nah lain. Ini yang jauh kita ini Kubar ya, atau di Pasir. Mendingan kalau di Pasir sudah mati. Ya saya nggak susah sekarang ini. 2 kata beliau, Pak Direktur, apa kata beliau? Tadi sudah disampaikan Ibu Roy. Dia mengambil dari satu ayat, memberikan semangat ada warga madrasah. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah, lihat aja kalau itu yakini guru itu, dan itu kebenaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan. Kalau guru itu tidak mau maju, sudahlah. Di guru yang tidak mau berprestasi, berinovasi, udah mundur diri aja.
Udah begitu bahasa beliau. Makanya selama beliau menjadi direktur begitu maju. Madrasah ini luar biasa. Nah, kita ini diilhami oleh pemikiran beliau, ya. Apalagi insya Allah yang nanti saya ingin berikutnya, ya. Ada lagi lahir nanti dari Ibu Umi. Ibu Umi ini juara CPN, ya. Tingkat nasional itu berapa? Urutan 7. Dia orangnya tapi Bang, tulisannya. Ini mendunia ini namanya Bu Nasional. Sehingga lahirnya Bu Nasional dan Bu Internasional itu moto dari saya selaku kabit, karena melihat keadaannya apa. Guru-guru ini hampir saat ini kehilangan spirit, kompetensi dan inovasi. Akhirnya mari kita bangun. Nanti input dan outputnya itu lebih bagus. Bagaimana caranya ada prestasi. Itulah sehingga guru-guru sekarang ini oleh Pak Adi Sartono yang dengan karya ilmiah luar biasa. Dan karya ilmiah luar biasa. MP1 sudah bisa membangun karya ilmiah ini dengan Profesor Dr. dan kami dari Yayasan Samarinda. Pernah jomkan Ibu, ya. Nah, itu luar biasa itu. Bisa berkembang. Kemarin sebelum diberi SK riset ini, Ibu Ro itu sudah melangkah ke pusat melakukan komunikasi dengan Pak Suwardi. Pak Suwardi itu kasubdit kurikulum, ya, dan kesiswaan yang luar biasa. Pak Mursalim, kemudian Pak Dr. Ahmad Hidayatullah itu pakar-pakar best practice di tingkat nasional. Bisa dihadirkan beliau melalui JOM. Yang pertama adalah Man IC, yang kedua MT Samarinda, yang ketiga Man 1 Samarinda, yang keempat ketiga beliau rasanya yang melakukan. Begitu cepatnya, ya, geraknya itu membuka wawasan dan untuk menyambung apa itu madrasah riset. Alhamdulillah semua yang kemarin mendaftar di mayores itu yang tidak mendaftar tidak dapat. Jadi Kalimantan Timur MTS model itu dia adalah juara Bu Internasional, tetapi dia belum mendapatkan SK baik madrasah riset. Kenapa? Karena kemarin tidak masuk, dia tidak mendaftar, tidak masuk. Makanya tepuk tangan untuk MP1. Mereka maksudnya saya tarik ke provinsi. Kasihan, ya. Guru-guru potensi itu jangan. Pokoknya jangan. Bagaimana dicari lagi di generasinya itu. Siapa lagi nanti? Saya terus mencari karena ini program nasional yang harus peneliti muda itu, ya. Kalau MERIS itu adalah peneliti muda yang kaitannya nanti apa dalam menyebut, ini ada tulisan saya namanya My Future. Nanti pembelajaran kompetensi tahun 2021, ya. Ini harus bisa melahirkan anak-anak kita itu peneliti-peneliti. My Future ini adalah yang pertama adalah disiplin minded. Jadi itu gerakan disiplin di sekolah itu perlu mulai dari anak-anak, guru kita, ya kan. Kemudian yang kedua, synthesis ini belum ada. Ini belum dulu. Saya terangkan yang kompetensi abad 2021 ini yang kita berikan oleh ini dengan saya. Itu penting, yang senyawa satu ikatan batin untuk membangun sekolah itu namanya synthesis. Kemudian yang selanjutnya ada namanya creating. Creating ini bukan creating, ada kreasi.
Jadi begitu saya masuk di sini, saya senyum betul. Tidak seperti lalu-lalu saya itu, kalau lalu-lalu sedikit naik pitam saya. Iya. Terus terang aja, ini senyum dulu saya bahagia. Kalau saya senyum, saya pulang masuk, itu bahagia saya. Karena memang program saya sudah tahu seluruh kepala kantor, kalau Pak Hakimin ngomong itu apa adanya. Nah ini terbawa masih terus menjadi kepala bidang. Kalau kepala madrasah memang tidak mau maju, silakan aja sekarang, siap-siap aja. Banyak generasi berikutnya. Generasi berikutnya itu harus dicari orang-orangnya emang pelaku-pelaku yang bisa memiliki jiwa pendidikan. Terus terang saja Ibu Roy ini, walaupun tantangannya berat, tapi dia bisa mengangkat jati dirinya kelasnya itu. Dalam waktu 6 bulan, alhamdulillah banyak inovasi. Ada PTSP, baru ada 2-3 PTSP di 358 madrasah di Kalimantan Timur. Maka masuklah MTS ini, luar biasa inovasinya. Ya. Ada respectful ya, ini respectful ini artinya harus respect ya. Kalau sekolah tidak respect dengan program-program, yakin saya tidak berhasil. Ada ethical minded ini itu harus dilakukan. Kita ini adalah madrasah yang berkarakter keagamaan ini. Karakter beliaunya itu harus kuat. Kalau Pak Dr. Santono pernah mengatakan kita tidak boleh lepas dari karakter. Nanti sehebat-hebatnya lulusan madrasah kita itu karakternya tidak boleh hilang, akhlakul karimahnya ya. Oleh karena itu guru agama yang memegang peran guru agama Quran hadis tidak hanya sampai bisa membaca Quran itu, kalau perlu sampai bisa berlagu-lagu ya kan, paham tentang Al-Quran, bahkan tahu tentang tafsir begitu. Kalau itu sekedar hanya bisa membaca-baca ya biasa aja umumnya. Tapi dia meningkatkan. Ada guru akhlak Pak Dr. Haji Santono, begitu inovasinya di MTS 2 luar biasa. Dia membuat video. Nah ini, mohon maaf, Pak Dr. Santono itu sudah ada kemarin video itu saya siapkan itu. Belajar di masa pandemi itu. Ini saya share kemana-mana ya. Ini satu pembelajaran akidah akhlak guru, akidah akhlak memvideokan bagaimana hormat kepada orang tua, guru, dilaporkan itu. Dan sekarang dalam dunia itu sudah maju. Kenapa kita tidak bisa berkreasi seperti itu? Itu yang baru saya lihat di MTS Modern Samarinda. Kreatif banget gurunya itu. Nah, bapak-bapak, ibu yang saya hormati, dalam saat ini kita harus bagaimana informasi literasi, media literasi, teknologi literasi dan semuanya miliki. Baik, ini program bidang konsep yang saya lakukan untuk membangun kebersamaan. Yang pertama, vokasi. Vokasi ini harus ada keterampilan kalau kita ingin bersama dengan menjemput tahun 2021. Madrasah tidak boleh tertinggal. Kalau di dinas itu ada SMK dan lain sebagainya, sekarang ada madrasah vokasi. Vokasi ini itu sudah ada madrasah keagamaan, ada madrasah keilmuan, ada madrasah keterampilan. Madrasah keterampilan sekarang ini baru ada SK-nya itu cuma 1 Samarinda. Di situ vokasinya keterampilan otomotif, tata boga, tata busana, perbengkelan dan lain sebagainya. Tetapi di situ keagamaannya kuat. Kajian
kitabnya terus ada dibina oleh lulusan dari Mesir. Jadi menggali kitab kalau malam ya, memang ada yang lebih kalau mau maju. Jadi kuat akalnya. Ini untuk mengimbangi dunia dan kompetisi kita dengan dunia luar misalnya. Nah ini madrasah harus ada vokasinya, tapi tidak semua, tapi dilihat juga vokasinya dengan melalui tentu ada survei ya. Yang kedua ada STEM, sains. Sains ini perlu penguatan matematika, penguatan apalagi dan lain sebagainya. Makanya ada di pertandingan KSM itu ada olimpiade yang bergema. Kenapa sains itu penting untuk mengasah otak kita? Ada 3 ranah pendidikan kita. Yang pertama adalah transfer of knowledge, asah otak. Mungkin Diknas itulah yang dilakukan Pak Dr. Karena Diknas itu mengasah otak ya. Jadi kalau dia bilang kita agama bukan berarti agama ditinggal, tetapi lebih serius kita itu agama kalau di madrasah. Kalau dia kan tidak terpenuhi jam agama itu biasa aja, karena dia penguatan sainsnya itu, transfer of knowledge, asah otak, asah pikiran. Nah kita mengimani itu sainsnya itu yang ketinggalan, karena ulama-ulama kita itu sudah memaparkan beberapa ribu tahun yang lalu kalau mau maju itu semuanya harus bisa maju. Pertama asah otak, kemudian asah hati, apa itu transfer of value, kemudian transfer of skill, harus asah keterampilan. Insya Allah dunia akhirat akan didapat ya. Tidak bisa menjadi landasan kita misalnya ceramah dijadikan modal hidup, Pak. Mengajar mengaji dijadikan modal hidup untuk hidup, enggak. Nabi sendiri tidak seperti itu. Melalui dagang ya kan, hidupnya lebih banyak kepada dagang. Istrinya juga seperti itu. Kelirulah kita kalau sekolah agama dijadikan sebagai modal untuk hidup. Enggak, itu adalah dalam rangka menjaga, memfilter. Dalam dunia ini kan banyak itu pertarungan dan lain sebagainya, harus kuat dengan keagamaan ya. Makanya Quran harus kuat karena dasar, hadis harus kuat, ucapan Rasulullah itu menjadi modal untuk dilaksanakan sebagai hukum ya. Apalagi sejarah. Kenapa kuat harus sejarah? Karena itu akhlakul karimah Rasulullah, para sahabat dan para pemimpin kita dilihat dari sejarah dan budaya-budaya Islam. Apalagi usul fikih. Usul fikih itu diajarkan dalam rangka berpikir kritis. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini banyak masalah-masalah, penyelesaiannya itu dengan pandangan-pandangan ilmu fikih. Kalau itu guru fikih hanya membaca Sulaiman Nasib, tertinggal sudah itu. Karena itu pengembangan referensinya harus kuat. Usul fikih itu memberikan pemikiran kritis ya, dengan ada di antara 5-4 mazhab itu memberikan pemikirannya tentang fikih itu dalam rangka untuk kita semua juga. Kalau sekarang ini kan lahir dengan moderasi beragama. Kalau itu tidak kuat usul fikihnya, maka itu tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Lahirlah ekstrim dan lain sebagainya. Harus kuat usul fikih, apalagi yang diperkuat di studi agama dari Islam, kemudian usul fikih apa? Quran hadis, apalagi SKI itu tadi, SKI itu penting karena di SKI itu sejarah, disitulah keteladanan Rasulullah sebagai pemimpin. Kita bisa membaca 100 tokoh Mikalhat ya. Rasulullah itu nomor satu sedunia. Walaupun itu Isaac Newton itu pemikir hebat, tapi tidak bisa ngalahin Rasulullah. Kemudian budaya-budaya
Islam lahir dan sebagainya, bentuk masjid, kaligrafi Islam dan sebagainya, tidak lain kecuali karena kekuatannya itu dari Iskandar. Rasanya ada 5, makanya Tuhan kuat tuh. Tak boleh, gurunya juga harus jangan hanya baca Sulaiman Rashid, harus tambah-tambah buka referensi, misalnya Mazahibul Arba'ah, Hidayatul Mujtahid dan lain sebagainya. Jangan takut dengan berbahasa Arab, sekarang banyak sudah terjemahan. Supaya itu saya dulu pernah ceramah di perpustakaan. Ustaz, saya ini kenapa sih kok kita mandi junub begitu? Nah, saya tanya ibu sudah berapa? Sudah 7. Nah, sudah 7 sudah ada mandi junub aja, nggak belum paham gitu ya. Wah, kalau itu tidak pernah membaca fikih perbandingan, Mazahibul Arba'ah, tidak sampai di situ. Padahal itu mudah saya jawabannya. Dalil nasnya misalnya alma minal ma, membedakan antara binatang dengan manusia, membedakan niat dengan mandi biasa dengan mandi junub misalnya. Logikanya begitu saja. Tapi kalau orang tidak pernah membaca, hanya Sulaiman Rashid misalnya, ya tidak bisa untuk dapat memahami itu. Nah, itu teknologi. Mau nggak mau kita sudah berada di teknologinya. Harus kuat. Kalau tadi saya matematikanya, IPA-nya, kimianya dan lain sebagainya itu harus kuat. Makanya saya tertarik kemarin tulisannya Buaya ketika saya beri dulu waktu ujian strategi pengembangan madrasah dan peningkatan kualitas madrasah dalam kurun deskriptif min Balikpapan. Menulis itu yang pertama adalah saya lihat wilayah, peta wilayah yang sepertinya sudah paham di Manggar itu, infrastrukturnya, masyarakat Langrat, kemudian tingkat keagamaannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya kemarin karena yang menguji itu Pak Kabak, ya, untuk ujian kedua lagi untuk eksekusinya turun Pak Dr. Haji Ridani, semua kami melihat untuk mengeksekusi apakah layak jadi kepala sekolah atau enggak. Kita buka tulisannya itu hasilnya luar biasa, 90 ke atas. Excellent ya. Tepuk tangan buat semuanya. Lalu strateginya apa? Sesuai dengan nasional pendidikan, ada pemerataan dan lain, ada 5 di situ konsepnya. Ini Bu Ayat yang tahu ini. Kalau mau lulus bisa dilihat nanti itu dipelajari. Kemudian yang ketiga yang saya lihat itu tulisannya implementasi. Di situ saya melihat kalau sudah implementasi berarti cara kerjanya nanti di sekolah. Apa yang saya lihat itu memperbaiki visi misi itu harus dulu diperbaiki. Visi itu angan-angan yang ingin dicapai, diwujudkan dalam tatanan madrasah kita. Visinya itu pelaksanaan dari apa yang dilakukan oleh visi kita. Saya bilang hebat juga ini Ibu ini. Terus melakukan inputnya, outputnya dengan peminatan. Pokoknya panjang situ, ada berapa item itu. Itu menjadi diskusi kemarin oleh para kepala bidang, luar biasa. Itu bisa dicontek itu, ya. Rupanya Ibu ini ada yang menuliskan saya, dia punya motto. Ini juga lahir sebenarnya di dunia pendidikan saat ini, harus melakukan visi misi dan tujuan, menciptakan tagline jagoan motivasi. Rupanya dia program itu berprestasi tiada henti. We are different. Kemudian we are different and excellent. Artinya kita ini berbeda tetapi terbaik. We are different and excellent. Excellent and outstanding. Kita terbaik walaupun di luar tetap kita baik.
kemudian ukir prestasi tiada hentinya. Ada lagi yang saya lihat tulisannya gua itu bahwa jurusan madrasah itu dengan 5 pilar. Kalau tidak salah, wujudul madrasah, apa? Wujudul madrasah, hamsatu rakaat. Ya begitu ya. Yang pertama adalah keagamaan, ad-diniyah. Kemudian yang kedua apa itu? Kebangsaan, al-jinsiyah. Terus yang ketiga apa itu, lagi lupa saya buat tulisannya itu. Karena dia mampu sampai di situ pemikirannya ya. Apalagi kemarin itu keumatannya. Ketiga. Jadi ada 5. Yang ingat saya keumatan itu arti ayat, kemudian yang terakhir adalah kemodernan. Kemodernan ini adalah apa itu buat? Rasanya itu ada 5 pilar madrasah. Keluar madrasah ini harus bisa, harus itu. Yang pertama adalah dia keagamannya kuat. Makanya itu karakter keagamannya madrasah itu jangan dibilang banyak pelajaran. Itu yang mengilhami seperti Nurhalis Majid, ya kan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, al-jinsiyah itu adalah kemandirian, ya. Apa kemandirian tadi itu? Bahasa Arabnya kan bahasa Arab ini al-istiqlal, ya. Jadi pertama adalah ad-diniyah, kemudian yang kedua al-jinsiyah, terus yang ketiga al-istiqlal, yang keempat ad-diayah, yang kelima kemodernan. Seperti kuat membaca semua ini. Jadi sudah bisa berpikir bahwa karakter madrasah kita harus bisa setelah lulus. Yang pertama dia harus bisa menguasai keagamaan, dia harus itu 5 pilar itu. Nah ini membuat oleh para pengundi kemarin ini berarti layak untuk bisa dipromosikan dari kepala ini. Ini luar biasa ya. Kemudian yang engineering, kita ini nanti ke depan anak-anak kita itu tidak bisa hanya misalnya ceramah, mengajar hadis, tetapi dia nanti ada yang ihtirak itu seperti Habibie. Harapan kita muncul dari madrasah menjadi engineering seorang insinyur yang luar biasa seperti Habibie, anaknya Habibie dan lain sebagainya yang hebat-hebat itu kita akan harapkan anak-anak kita dari madrasah karena sudah melekat karakter keagamaannya yang luar biasa, berakhlakul karimah. Matematiknya harus kuat. Bagaimana mau masuk kedokteran kalau matematik lemah? Itu adanya pada satu masuk dokter itu kedokteran. Saya kira yakin banget sih dia kuat di matematikanya dan lain sebagainya. Kebetulan anak saya juga ini di farmasi dapat beasiswa kalau tim tuntas dapat 50 juta karena lumayan PKN juga 8 itu 387 kan ya itu. Jadi itu memang anak-anak itu harus kalau memang pintar ya paketnya pintar juga ya, dia dapat beasiswa seperti Pak Isatun itu ya anaknya pasti dia kuat. Anak saya itu kuat matematik itu. Kalau enggak hampir tiap hari itu belajar meracik obat. Sampai sekarang ini saya dijaga makanan saya itu. Tadinya 69 sudah turun 66,2. Katanya dia hati-hati kalau gemuk banget. Kenapa saya bilang? Bisa mati seketika begitu. Hati-hati yang gemuk-gemuk bahaya itu. Mendingan kalau kurus, tapi hati-hati juga bisa kebisi begitu. Bisa gemuk tapi sehat ya. Ada orang gemuk tapi tidak sehat ya. Kemudian yang ketiga ini literasi di madrasah. Ini memperpusatkan kita ini harus digital sudah ya. Bagaimana Guru
Kita sudah banding sudah PT satu ya. Mudah-mudahan itu semua saya wajibkan sekarang madrasah kita harus digital. Usahakannya itu. Juara 3 tingkat provinsi man 1. Makanya ada 6 saya rekomendasi madrasah Kromo Sri Banding. Man cek keilmuan, man 1 Samarinda keterampilan, man 2 keagamaan. Kemarin waktu saya yang membedah program saya hadirkan, saya selaku kepala bidang hadirkan untuk melihat program itu program-program unggulan di Indonesia. Jadi harus kuat itu. Harus sekarang mau nggak mau kita harus sudah di zaman sekarang ini harus kuat itu intinya ya. Masih ada guru yang nggak bisa komputer, kalau ada guru yang nggak bisa komputer Pak Isatono, hari ini juga kita beri pemberhentian. Iya, saya nggak mau repot. Ada angkat tangan, ada guru yang tidak bisa komputer, lama sudah makan duit pemerintah tapi nggak bisa komputer itu. Iya. Saat ini juga saya minta, saya terakhir diberhentikan aja sudah. Merugikan itu negara ya, nggak bisa. Karena ada Pak Haji Satono di Depak itu sudah hampir pensiun, tetap tidak bisa komputer, tapi oleh beliau ada asistensi namanya, membantu saya dengan kehadiran Pak Satono di Bendis, memberikan kekuatan saya ketika saya menjadi kepala kantor di Balikpapan. Akhirnya menjadi temuan banyak guru-guru yang mandek gurunya Pak. Sekarang sudah alhamdulillah kita beri waktu jangan sampai lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun ditinggal saya tidak usulkan ke Jakarta. Masa sih kok tidak bisa itu? Bisa menulis, bisa S2, tapi menulis karya ini untuk apa namanya? Didikasi itu mudah-mudahan sudah golongan 4A, 4B. Jadi harus bisa begitu. Nah ini penguatan yang keempat ini adalah bahasa asing. Bahasa asing ini kemarin ditampilkan di provinsi untuk seminar pendidikan dari MT1 bahasa Inggris. Ini buahnya terus karena dia kemarin kita tarik sebagai emas terbaik untuk memandu. Kemudian dari MAN 2 bahasa Jerman. Padahal MAN 2 itu keagamaan Pak. Tetapi sekarang ini pengembangan bahasa Jermannya. Kemudian yang bahasa Jepang bagaimana yang buat kemarin? Ada juga ditampilkan bahasa Jepang. Dan memang daripada kita di luar biasa kemajuannya ya. Bahasa Mandarin itu ya. Jadi komponen keilmuan madrasah itu ada madrasah keilmuan seperti manusia itu keilmuannya. Tapi agamanya enggak, di situ boarding school, mondok. Ini seandainya memungkinkan itu bisa juga boarding school ya. Jadi ini 4 penguatan ya. Sebenarnya ada 1 di situ sebelumnya sebenarnya keagamaan. Tapi mungkin Pak Fajar belum tidak direkam, tidak dimasukkan ya. Lupa dia. Kemudian 5 keagamaan, vokasi, STEM, IT skill dengan bahasa. Coba di nextnya ini lah. Vokasi itu untuk meningkatkan daya saing dan kompetensi seorang madrasah dalam bidang vokasi. Itu harus. Sudah saatnya kita bersaingnya rampilah, tapi tidak lupa karakter. Yang kedua, kegunaannya STEM founding daya saing dan kompetensi seorang bidang keunggulannya itu tadi sains, teknologi, engineering, dan media harus memang biasa. Makanya kalau mau mencari madrasah anak-anak unggulan itu sebenarnya tidak banyak. Begitu inputnya masuk itu bisa dilihat. Ada kelas peminatan seperti di Malaysia dan lain sebagainya, itu bisa dilihat di situ. Nanti gurunya sendiri yang tahu. Biar 2 orang, 1 orang tapi itu terus.
Literasi itu apa? Untuk meningkatkan saing dan kompetitif dalam bidang literasi teknologi informasi. Bahasa asing itu terus. Output kegiatan itu apa? Nanti penyelenggara alhamdulillah Pak Dr. Sartono kita sudah di backup sekarang dengan BPM. Kemarin dalam akan membantu, asalnya dapat bantuan dari Pemda. Nanti penyelenggaraan madrasah vokasi kemudian alih status yang misalnya menjadi madrasah keagamaan, objek masyarakat vokasi dan keterampilan usaha, untuk sapras keterampilan. Ini kita sudah dibantu oleh BPM kemarin, sapras mengenai pengulangan guru vokasi dan keterampilan. Nanti itu akan dibina oleh BPM melalui BPM. STEM itu pelatihan inovasi belajar matematik dan sains, itu nanti kita carikan mitra dengan perguruan tinggi yang hebat-hebat. Kemudian yang kedua alat peraga edukatif ini perlu, karena kalau tidak ada sarananya tidak bisa. Nah ini dimana kita carikan nanti, tentu nanti dalam anggaran. Modul STEM ini harus ada, tidak bisa kalau tidak punya modul, karena itu petunjuk yang belum grade KKGBP untuk STEM dan mikro madrasah education quality reform. Itu MCOR ini dibantu oleh Bank Dunia, makanya sekarang ada EDM, ada EKM itu dari situ ya. Ini tapi penyelenggaraannya seperti ini dalam jangka panjang, mudah-mudahan yang nanti kapit nanti bisa ini dilanjutkan. Ini konsep saya di bidang dalam rangka kualitas madrasah. Kemudian bahasa asing itu ya, pembelajaran bahasa asing sudah mulai dari ini. Itu ibu saya lihat tuh di sana pada di keagamaan programnya mulai. Apa? Tahfiz, kemudian tahfiz, ya. Ada mabit, ya, dan lain sebagainya keagamaan dia. Saya lihat memang cocok di keagamaan di situ. Nanti ya kita lihat lagi rapat-rapat di sana ya. Ada sayangnya ada penting. Unggulan apa misalnya matematika itu terus itu digenjot. Cari guru yang bagus bermitra kita. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Nah itu nanti penguatannya di situ. Ini bahasa asing. Nah ini nanti penerima manfaat ini luar biasa anak-anak. Kalau itu bagus bantuannya, gedungnya bagus ke depan nantinya ya. Nah karena dia tekun siswa madrasahnya luar biasa kan ya. Nah, dapat berkembang terus nanti. Nanti guru tenaga pendidik ini insya Allah akan diberi juga pelatihan yang banyak pada porsi untuk apa namanya bantuan miskin ya insya Allah. Maka madrasah kita ke depan itu menjadi madrasah yang luar biasa insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kita diberi kekuatan kesehatan yang luar biasa. Go nasional dan go internasional ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu harus terus berinovasi ya. Jangan diam gurunya itu ada saja kreatifnya. Misalnya Quran hadis bisa membentuk klub-klub. Kalau dulu saya itu ada lembaga apa sih dulu waktu LPS itu lupa sudah karena saya tidak banyak berpikir. Sekarang lembaga lebih banyak berpikir tentang kemajuan madrasah. Kita buat klub kajian Quran misalnya di sini ya, satu ayat dua ayat ya kan pemahamannya itu gerakan inovasi dari Quran ya misalnya. Apalagi yang lain sejarah, untuk itu bisa kita ambil bermitra dosen STI. Karena Ibu Sunasti ini kan di STI harus banyak seminar nanti di sana. Kalau nggak bisa langsung benar susah paling satu. Seminar itu buat wawasan berpikir nanti. Tapi kalau lepas itu sekarang ini harus action lah ya. Jadi bapak-bapak ibu harus bisa berinovasi, harus kreatif. Memang tantangan kita saat ini dalam belajar di samping apa namanya
itu kurikulum kita masih selalu ditinjau dan diperbaiki. Maka lain PMA ya 100 KMA 184 itu adalah keluasaan dari sekolah untuk melakukan keunggulan-keunggulan. Jadi dengan lainnya KMA yang 184 memberi kompetitif kepada sekolah itu sendiri, unggul, inovatif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Pelatih 10 ini masih perlu ditingkatkan. Yang ketiga, sarana pendidikan masih terus diupayakan. Yang keempat, jaringan dan etik harus dipenuhi. Dana pendidikan kita masih kurang, ya. Itu tantangan kita. Di zaman sekarang ini anak-anak kita senang dengan apa namanya itu, dia selalu berinovasi ya, dari beberapa penelitian. Maka harus dipakai dengan kita senang dengan IT. Jadi harus gurunya harus bisa berinovasi ya. Oleh karena itu, apa tugas kita ini? Critical thinking-nya kuat. Nah, kalau gurunya tidak ada memikirkan critical thinking itu tidak bisa maju, karena dia tidak bisa mengevaluasi dirinya. Yang kedua, kreativitasnya tidak ada. Ini sekarang ini kompeten sampai 21 SD 21 yang kita persiapkan. Syaratnya apa? Yang pertama critical thinking, yang kedua creativity, yang ketiga collaboration. Kalau guru tidak bisa melakukan kolaborasi, tidak bisa untuk mengangkat bahasa ini, tidak bisa mencari link-link, tidak bisa mencari partner yang bisa membantu kompetisinya, tidak bisa berkembang. Kalau bisa berkembang. Kemudian yang keempat adalah komunikasinya harus kuat. Ini Ibu Roy ini bisa maju seperti ini karena komunikasinya bagus ya. Bagus dengan depak, bagus dengan provinsi, bagus dengan pusat. Pasti itu terwujud. Kalau cuma misalnya bagus dengan provinsi, tidak bagus komunikasinya dengan Kemenak, nggak bisa, karena tidak didukung. Lebih juga dari Jakarta tidak didukung oleh Kanwil. Nah, karena mungkin Ibu Roy ini tidak rekamnya kurang bagus misalnya. Yang tahu persis dia rekamnya itu adalah Pak Sabtu sama orang di sini. Oh, memang mereka memiliki jiwa pendidikan. Makanya kalau mau mengorbitkan orang itu, asal apa dari Kemenak ada kasihnya rapat, kemudian guru-guru pengawas tentukan oleh Kemenaknya, insyaallah nanti kita turun melakukan investigasi dan lain sebagainya. Wah, ini layak memang ini ya. Di zaman kita seperti itu. Ada yang harus paham dengan komputer logis. Dia harus kuat nih. Sekarang komputer itu bisa bermain logis sekarang ini. Kita hanya akal gaya apa namanya itu. Kan sekarang ini gaya monotonnya itu sudah nggak bisa. Harus bisa dikolaborasikan dengan IT. Ini IT terbaik di Kalimantan Timur ini Bu Sinta ini. Makanya Bu Sinta ini apa namanya kasih kemudahan Kalimantan Timur. Tepuk tangan untuk Bu Sinta. Banyak kasih yang tua bikin jengkel saya jadi kepala bidang. Saya bilang mendingan kamu itu tidak usah jadi kasih. Gak ada gunanya. Saya bisa melakukan sekolah, pegang komputer nggak bisa, tapi lebih disitu berpikir kayak gini. Ada harapan. Nah, makanya kalau hadir itu Bu Sinta tolong gimana itu? Alhamdulillah. Duit misalnya banyak di sekolah mandek nggak bisa karena PPK-nya itu cuma satu. Keberanian di Balikpapan itu karena kenapa aman duit itu, tapi keberanian kita dulu kemudian Ibu Sinta lancar ya, sesuai aturan lah. Tapi juga namanya ada kebijakan tidak dilakukan oleh kasih-kasih yang lain. Yang bisa bicara itu cuma Ibu Sinta di provinsi. Nah, tidak ada masalah dana kita khususnya di Balikpapan semuanya bisa berhasil ya. Jadi itu harus bisa berpikir
integritasnya bagus, intelektualnya bagus ya. Jadi saudara 5 pilar, kemudian 3 tadi itu harus kita miliki. Transfer of knowledge ya. Jadi tidak hanya kita menghafal, tetapi asal otak ini penting melalui STEM tadi ya. Kemudian transfer value itu, itu adalah penguatan keagamaan. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu sudah hebat IPA dan sebagainya, Quran hadis tinggal, sejarah ditinggal, itu bahaya. Itu bisa menjadi nanti guru-guru yang tidak berakhlak, tidak beretika dan lain sebagainya. Karena kuat agama itu. Itulah kita di madrasah. Dan kemudian yang ketiga, transfer of skill. Jadi madrasah itu sudah harus ada skill-skill yang dilakukan melalui keterampilan dan lain sebagainya. Nah ini harus bisa dihidupkan. Karena itu ada 2 peningkatan akademik dan non akademik. Itu harus. Prestasi akademik itu harus dilihat, misalnya kemampuan dilihat dari saingnya, dilihat dari olimpiadenya. Ini yang diperlombakan sampai tingkat internasional. Makanya lahir Bu nasional dan Bu internasional. Itu untuk saya, Bu nasional ini jangan sampai anak-anak kita itu, mohon maaf, dibawa terus hitungannya nomor 10 ya, ranking 10. Kita harus di atas SMP 1 sudah genitnya itu. Mau saya begitu madrasah. Kalau dari di bawah masih SMP 1 masih belum bisa bersaing itu. Gairah madrasah tumbuh, inovasi kompetitif ya. Bu nasional dan Bu internasional itu menurut saya menggerakkan motivasi warga madrasah.